Rabbi firli warhamhuma kama rabbayani saghira. Di saat ibu bapak melantunkan ayat doa untuk orang tuanya, menangis air mata bapak ibu untuk orang tua, ingat sama almarhum, ingat sama almarhumah. Dulu saya disayang, dulu saya minta jajan langsung dikasih, dulu ketika saya nangis keluh sama dia, terbesit sebuah harapan, terbesit sebuah ingatan, di mana dulu di masa ketika ibu bapak kita masih ada, dulu kita seringkali nyakiti hatinya, seringkali kita berkata kasar kepadanya, dan ketika kita doa nangis. Dalam kitab An-Nawabin karangan Syekh Muhammad Al-Qutyubi, ini doa anak yang seperti itu, satu tetes air mata yang jatuh bisa membuat langit seperti dihantam banjir tsunami. Gempa Bapak Ibu. Maka kekuatan anak yang soleh ini sangat dahsyat. Bukan hanya doa seorang ibu yang bisa menembus langit, bahkan doa seorang anak yang soleh bisa membuat guncang langit. Jangan pernah berhenti ngedoain orang tua, karena ketika kita sudah berhenti mendoakan orang tua, terputus pintu keberkahan dalam hidup kita. Jangan remehkan doa kepada orang tua. Tadi saya tanya sama Ustadz Edi almarhumah anaknya berapa? 6. Orang tua dulu tuh banyak anak banyak rezeki, Bu. Saya anak yang ke-7, meninggal 1, sisa 6, paling bontot. 1 jadi ustadz, sama. Selain jadi ustadz jadi pengusaha. 1 jadi RW, 1 jadi RT, 1 jadi pemborong, 1 lagi jadi calo. Tapi orang tua dulu, ya Allah ibu, tetesain air matanya berdoa, anak biar kata rumah sederhana, berkah hidupnya semua. Kenapa? Karena doa orang tua mengalir deras dalam hidup anak-anaknya. 1 anak ngasih 2 juta, kali 6, 12 juta. Tuh nenek-nenek lagi ngaji anteng, kekebat, kegerahan bukan nunjukin gelang sama cincinnya. Tapi orang tua dulu dibagi duit berapapun sama anak, nggak ada yang tersenyum, betul nggak ibu? Nangis yang ada. Kenapa? Sedih, bukan nyesel. Kalau tau begini gue beranakin anak 25 kali 2 kan 50 juta. Anak pulang ke rumahnya masing-masing, gue bisa nyetor umroh sama Ustadz Hakim. Betul nggak? Tapi anak zaman sekarang ikut program KB, pemerintah nganjurin cuma 2. Iya kalau soleh sama solehah, kalau terbalik. Atuk gedegin, atuk ngeselin, nikah ngerepotin, punya cucu ngebebanin. Tuh nenek-nenek diintilin sama cucunya, kondangan diintilin, arisan diintilin, nenangga diintilin, ngaji diintilin, sampai ke warung tetangga diintilin. Ada mantu yang model begitu di sini ada. Biasanya kerjaan Po Ida, Po Iyam, Po Juju, Kokom, Masna, Esi, Mimin, Sarna, si Nur tuh kadang-kadang juga sama. Ada orangnya, ada. Ya anggota Cherry Bell itu ya. Ada orangnya, ada. Oh ada Pemina. Ya yang suka nenangga sama Po Esi itu dia. Tapi orang tua mah nggak ada yang namanya marah sama anak. Orang tua nggak ada yang namanya marah sama cucu, sama mantu. Sebab kalau orang tua yang paham, doanya keramat, kemuliaan. Nggak salah-salah ngomong, ngeri ibu. Makanya nggak boleh kita nyakitin orang tua. Zaman sekarang ada anak kok yang ngencingin orang tua. Viral. Ada anak kok yang ngusir orang tua, bahkan ada anak yang memenjarakan orang tuanya. Apa kabarnya dunia ini Bapak Ibu? Sedangkan pesantren difitnah, sedangkan dunia pendidikan agama dicela. Lalu bagaimana kita menitipkan anak dan bagaimana kita mendidik anak supaya bisa ngaji akhlak? Bukannya paham terhadap nilai ajaran agama, bukannya pinter secara akademis. Tetapi anak kita yang kita butuhkan ketika kita hidup maupun kita wafat bisa berbakti dan membahagiakan hidup kita.
Makanya jangan salah ibu, kalau suami istri tuh, kalau mau berhubungan, amalkan amalan ulama. Harus adanya pemanasan dulu, jangan langsung tendangan penalti. Ini paham maksud saya? Apaan? Ini bapak-bapak belum connect. Begini Pak maksudnya. Kalau mau menyentuh istrinya bilang, Mama yuk kita ngisi pulsa. Aduh papa baterainya lowbat. Berarti istri nolak secara halus, nggak usah marah. Habis sholat subuh ya papa, iya dicas dulu biar sinyalnya kenceng. Habis sholat subuh kan selesai. Mama ayo kita ngisi pulsa, baterainya full cuma ini sinyalnya doang koslet. Berarti istri nolak Pak. Udah Pak belajar, bentar lagi masuk Ramadan. Puasa Senin Kamis, 2 minggu kasih pelajaran istri. Enggak boleh ngajakin ngisi pulsa. Bahkan suami enggak mau ngajak ngisi pulsa. Terus istrinya malam Jumat ingat, ini kenapa suami saya kok udah 2 minggu enggak ngajakin ngisi pulsa. Langsung diajakin. Ini malam-malam Jumat kalau jadi nih anak jadi hafidz Quran. Papa ayo kita ngisi pulsa malam ini. Baterainya udah full, sinyalnya udah full. Ayo ngisi pulsa. Mama mohon maaf papa udah ganti kartu. Bo, ibu, untuk mencetak generasi soleh dan solehah butuh kerjasama suami dan istri. Pak, halo, Bapak masih hidup? Pak, Bapak kalau mati, tega banget di sini dikubur. Gini dah pertanyaannya, kalau boleh milih, yang mati duluan bapak apa ibu? Bapak. Astagfirullahaladzim. Egois amat sih bu hidupnya. Jawabannya benar Pak, kata ibu-ibu, bapak. Karena kita kaum selalu dinyirin Pak. Kenapa ketika bapak mati, ibu bisa menjadi sosok suami, bahkan bapak kepada anak-anaknya. Tapi ketika ibu yang mati, bapak belum tentu bisa menjadi sosok ibu, bahkan seorang ibu yang bisa menaungi anak-anaknya. Ini ibu nyuruh kita pada mati. Karena kasih ibu mah sepanjang masa, kasih bapak sepanjang galah. Ibu mah udah nggak tergantikan dah. Makanya hari ibu itu bukan hanya 22 Desember setiap hari, dan menghaulkan orang tua bukan hanya setiap tahun mendoakannya. Setiap hari 5 waktu kita baca doa, bahkan ketika kita ingat Fatihah, ketika kita rindu baca Fatihah, kita kirimkan hadiah buat beliau supaya kenangan beliau selalu ada dalam memori hidup kita, dan berbakti kita bukan hanya di saat beliau ada dan beliau telah tiada pun kita terus mendoakan beliau. Tanya sama Ustadz Edi. Beliau yang udah kehilangan seorang ibu. Saat ini kita yang masih punya ibu banyak ngeluh, tapi lihat keluhan Ustadz Edi, andai kata ibu saya masih ada. Saya yakin andai kata ibu saya masih ada, andai kata ibu saya masih ada, saya bisa curhat, saya bisa minta doa, saya bisa cuci kakinya, saya bisa mencium tangannya, saya bisa mencium pipinya, saya bisa memeluknya, saya bisikan, mah doakan anakmu ini mah, doakan anakmu ini mah, anakmu ini penuh dengan ujian, anakmu ini banyak ujian, anakmu ini sedang menjalankan masalah, anakmu ini sedang mudah pekerjaan, doakan mah. Tapi doa itu tidak lagi berlaku karena orang tua kita telah tiada. Tapi kita yang masih ada terkadang sama orang tua lupa berbakti Bapak Ibu. Diperintah ngebantah, diomelin, galakan dia. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang mengusir orang tua dari rumahnya. Dalam satu fragmen televisi Arab pernah diangkat sebuah cerita. Ada seorang anak suami istri memegang tangan kedua orang tuanya. Roh! Itu kalimatnya kasar.
Suruh keluar, khuruj bahasa Arab. Itu hanya keluar. Tapi ruh, sampai ruh jasadnya keluar. Cukup nak, cukup sampai di pintu ini saja engkau mengusirku. Kenapa? Dasar orang tua tidak berguna. Karena dahulu aku mengusir orang tuaku sampai di pintu ini. Allahu Akbar. Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nadratar rahmah illa kataballahu lahu hajatan makbulatan wa mabrurah. Di mana ada seorang anak dengan pandangan cinta dia memandang wajah orang tuanya, dia pandang wajah ibunya, dia pandang wajah ayahnya, nazrat rahmah dengan pandangan sayang, illa kataballahu lahu, Allah redha dengan anak tersebut hajatan makbulatan wa mabrurah, maka pahalanya lebih utama dari pahala haji yang makbul dan mabrur. Kita pengen bisa melihat Ka'bah secara langsung. Kita kepengen bisa mencium Hajar Aswad secara langsung. Ada 120 rahmat. Bagi orang yang sholat 60. Bagi orang yang tawaf 40. Bagi orang yang tawaf 60. Bagi orang yang sholat 40. Ada bagi orang yang memandang 20. Rahmat Allah melimpah. Hajar Aswad 70 dosa kecil luntur. Tetapi ketika kita memandang wajah orang tua lebih baik dari itu semua. Lebih besar nilai pahalanya. Orang tua jadi raja, anak udah pasti jadi pangeran. Kebutuhan anak terpenuhi. Bahkan orang tua rela menghutang tetangga, saudara, kerabat. Nahan malu mukanya untuk pendidikan anak. Untuk sekolah anak. Untuk jajan anak. Untuk berobat anak. Tapi anak kaya raya lupa sama orang tua. Sekalinya ingat cuma dijadikan pembantu. Satu ibu bisa membesarkan 7 anak. Kaya raya, mapan dalam rantauan. Di sepertiga malam, di waktu tahajud. Ambil air wudhu dalam kedinginan. Sujud keningnya, menetes air mata di pipihnya. Lisannya terucap kalimat indah dari seorang ibu. Ya Allah muliakan anakku. Ya Allah bahagiakan anakku. Ya Allah sayangi anakku. Ya Allah mudahin urusan anakku. Ya Allah bahagiakan anakku. Di sepertiga malam seorang ibu bisa meminta. Mengangkat kedua tangannya, meneteskan air mata di pipinya. Demi anaknya. Tapi anak yang kaya raya, 7 anak yang sukses belum tentu mampu mengurus satu ibunya. Betul nggak Bapak Ibu? Ibu yang sehat bisa mendonorkan ginjal untuk anak yang berpenyakitan. Tapi anak yang sehat, ibu cuma mengeluh sakit. Ayah cuma mengeluh sakit. Tapi tidak sedikit di antara kita yang gak mau peduli. Bahkan 1000 alasan. Alasan rumah tangga, alasan kerjaan, alasan sibuk. Sehingga kita lupa untuk menjenguk dan menengok orang tua kita. Sekarang beliau sudah wafat. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Jadi ikut sedih